Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini saya Ilham Fauzi akan menjelaskan tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Apa itu PTK dan siapa pelaku serta subjek dalam PTK akan bersama-sama kita pelajari ya pada hari ini. Nah, oke, di sini sudah ada peta konsep atau mind map tentang PTK. Kita akan belajar mulai dari apa itu PTK, kemudian manfaat PTK, terus karakteristik PTK itu seperti apa. Nah, pertama, PTK itu adalah penelitian tindakan kelas ya, sesuai dengan singkatannya. PTK berarti penelitian tindakan kelas. Beberapa orang masih salah dalam mengartikan PTK atau bingung terhadap PTK. Dan apa bedanya PTK dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi akan kita sedikit bedah sekarang. Yang pertama, apa itu PTK? PTK itu adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini dilakukan oleh bapak ibu guru di kelas sebagai eh, refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi pertama yang membedakan PTK ini dengan penelitian lain adalah penelitian PTK harus dilaksanakan di kelas. Bisa di kelas secara langsung, pembelajaran offline, ataupun kelas maya ya, kelas yang berbentuk tidak fisik, misalnya dalam video conference, Zoom, dan lain sebagainya. Yang penting PTK itu harus dilandaskan pada pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian apa sih prinsip PTK? Prinsip PTK yang pertama adalah merupakan kegiatan nyata. Kenapa merupakan kegiatan nyata? Karena PTK itu berangkat dari keresahan guru ya. Jadi PTK itu tidak bisa dikarang-karang. PTK harus berangkat dari permasalahan real yang terjadi di dalam kelas. Kemudian eh, dari permasalahan itu, seorang guru akan berusaha untuk merumuskan suatu solusi bagaimana agar bisa memperbaiki pembelajaran yang berlangsung, maka dilakukanlah penelitian tindakan kelas. Kemudian eh, apa namanya, karakteristik ya, karakteristik dari KTK. Yang pertama adalah berangkat dari refleksi seorang guru. Apa itu refleksi? Refleksi adalah hasil evaluasi eh, terhadap pembelajaran. Jadi setelah guru mengajar, kemudian dalam prosesnya ada asesmen, ada evaluasi, akhirnya guru tahu bagaimana hasil dari pembelajaran yang sudah dia lakukan di kelas. Dan apabila hasilnya ternyata tidak mencapai tujuan pembelajaran, berarti di situ ada masalah. Nah, maka dari itu dilakukan PTK. Kemudian yang kedua adalah PTK itu dilaksanakan secara terus-menerus, secara bersiklus. Nah, ini yang membedakan PTK dengan penelitian-penelitian yang lain. Eh, Penelitian PTK itu harus melalui beberapa siklus, minimal 2 siklus. Tidak boleh satu ya, karena untuk membedakan PTK dengan penelitian eksperimen. Jadi memang harus dilaksanakan dalam beberapa siklus. Nah, untuk satu siklusnya itu tidak harus sama dengan siklus yang lain. Misal siklus pertama di 2 atau 3 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan
siklus-siklus yang lain sesuai dengan rancangan yang dibuat guru saja seperti apa. Kemudian manfaat daripada PTK itu sendiri itu apa sebenarnya? Nah, manfaat PTK tentu saja berangkat dari tujuan awal. Manfaat PTK adalah untuk memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah melakukan PTK, guru menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas karena dia telah mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Jadi dia lebih percaya diri dalam mengajar. Kemudian yang ketiga adalah dengan perbaikan dengan perbaikan proses pembelajaran, tentu saja hasilnya adalah prestasi siswa meningkat, kemudian hasil belajar siswa juga akan menjadi baik. Ya seperti itu tadi manfaat daripada PTK. Namun yang perlu diingat adalah bahwa karena PTK ini berangkat dari persoalan yang ada di kelas, maka hasil penelitiannya pun akan sangat spesifik. Jadi misalnya suatu proses eh, suatu proses pembelajaran yang dibuat di dalam suatu kelas untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa atau belum tentu bisa diterapkan di kelas yang lain. Jadi hasil penelitian PTK, model-model yang sudah diterapkan dalam PTK atau mungkin media-media yang sudah digunakan dalam PTK itu tidak bisa dipakai atau tidak bisa digeneralisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sama karena ya karakter setiap kelas berbeda, kemudian eh, metode penyelesaiannya pun jadi berbeda. Itu tadi sedikit mengenai PTK. Sebenarnya PTK ini bukan sesuatu yang baru ya, di negara-negara lain juga ada hal semacam PTK ini. Kalau secara filosofi ini ada beberapa tokoh yang memprakarsai atau kemudian memperkuat dukungan terhadap PTK. Ada John Dewey, John Collier, Carl Lewin, Stephen Corey, dan Lawrence Stenhouse. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sudah banyak gitu penelitian-penelitian seperti misalnya di Amerika atau di Jepang di mana guru mengajar kemudian diamati oleh beberapa ahli. Jadi ya memang efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kelas seperti itu. Nah, kemudian karena penjelasannya sudah selesai tentang PTK, mungkin ada hal yang akan ditanyakan untuk para audiens. Halo, Mbak Agun. Apa suara saya Halo, terdengar? apakah suara saya terakses? Oh iya, terakses. Terakses, Mbak. Oke, em, izin bertanya. Oh iya, boleh. Perkenalkan sebelumnya saya Anggun. Izin bertanya, eh, contoh permasalahan apa saja sih yang bisa dijadikan topik dalam PTK ini? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini Mbak Agun sepertinya guru ya di suatu sekolah. Untuk topik apa yang kiranya bisa diangkat gitu untuk penelitian PTK. Jadi eh, PTK itu tadi sudah dijelaskan, PTK itu penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelas.
Oh ya, dan yang perlu dinotis di sini adalah bahwa PTK itu dia biasanya penyelesaiannya itu menggunakan model atau media seperti itu. Jadi uh, yang umum digunakan adalah model pembelajaran, bisa problem based learning atau project based learning gitu-gitu ya. Atau media-media yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi contoh topiknya misalnya penerapan model project based learning dalam meningkatkan uh, kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 gitu, kelas 5 SD atau seperti itu. Mungkin seperti itu ya contoh-contoh topiknya. Jadi biasanya ciri khususnya adalah ditandai dengan kata-kata uh, penerapan media atau penerapan model pembelajaran untuk meningkatkan, nah, seperti itu. Jadi penerapan bla 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 untuk meningkatkan, nah, seperti itu ya, Mbak Anggun. Oke, baik. Terima kasih. Oke, nah sepertinya sudah cukup untuk penjelasan saya tentang penelitian tindakan kelas. Terima kasih, salam guru hebat. Oke.